Ketemu lagi dengan saya John yang membahas buku-buku yang bagus dan perlu untuk dibaca. Dan saya bersama dengan Pastor Dr. Robson Samosir. Haleluya. Kabarnya Puji Tuhan dahsyat luar biasa. tetap baik ya, selalu puji baik. Tuhan. Kali ini kita akan membahas satu buku yang menurut saya luar biasa. Ini ya, buku Yesus Satu-Satunya Jalan Yes. kepada Allah. Yes. Nah, ini kan ada yang merasa bahwa ini gimana di budaya yang kita harusnya toleransi. Kenapa ada kalimat yang memutlakkan sesuatu gitu kan? Ya. Dan juga sering kita dengar bahwa seolah-olah ini superioritasnya orang Kristen ini. Kayak sombong banget orang Iya. Kristen ini ya. Hanya satu, hanya kita gitu. Nah, ini kan jadi menarik gitu ya. Ya. Menurut Ya, bagaimana kita menyikapinya? Dr. Robson Samosir, bagaimana harus menyikapi itu? Siap. Memang apalagi kita tinggal di zaman posmo ya Pak John ya. Zaman posmo itu salah satu poin yang sangat disuarakan atau ditekankan adalah there is no absolute truth. Tidak ada ada yang mutlak. kebenaran yang bersifat mutlak. Nah, tertantang kita sebagai orang Kristen, bagaimana kita menyikapi pernyataan itu. Nah, apakah kita perlu memikirkan ulang keyakinan kita terkait dengan Yesus sebagai satu-satunya jalan? Hanya karena Memikirkan ulang. iya, apakah kita perlu memikirkan ulang? Apalagi kita dicap sombong, ya kan? Meredefinisi. Meredefinisi ulang keyakinan kita. Apakah itu sesuatu yang diperlukan? Jawabannya absolutely not, ya. Tidak sama sekali. Jadi bagi saya justru sebaliknya, itu adalah sebuah perlawanan terhadap kebenaran firman. Sebuah perlawanan terhadap kebenaran Injil. Kenapa saya dalam tanda petik Perlawanan terhadap kebenaran Injil kalau kita meredefinisi ulang? Karena apa? Karena esensi Injil, inti dari Injil adalah tentang Yesus. Ya. Kenapa Yesus satu-satunya? Karena Dia adalah Allah. Hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita dari bahaya nyata yang tidak bisa kita selesaikan. Kematian atau maut atau kebinasaan sesuatu yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia. Ya, betul. Dibutuhkan kekuatan yang bersifat supranatural. Tidak ada perbuatan kita yang bisa menyambungkan kita dengan Allah selain Yesus. Allah sendiri. Allah Ya, sendiri. Yesus Kristus. Yesus Kristus. Apalagi kalau kita bicara tentang sorga, hanya pribadi yang dari sorga yang bisa membawa kita ke sorga. Untuk itu dia datang dari sorga ke bumi, ke dunia. Dia menjelma sebagai manusia. Dia menyelamatkan kita dengan menanggung upah dosa itu, yaitu maut. Dia mengalami kematian dan dia bangkit. Itu yang diceritakan oleh buku ini. Nah, mungkin begini kan, Pak John, kita mungkin bertanya-tanya satu sisi. Mengapa kita meyakini hanya ada satu jalan? Bukankah itu menyangkali kemahakuasaan Allah? Kalau Dia maha kuasa harusnya Bikin dong. banyak jalan dong. Beberapa jalan. Iya. Terus masih terkait dengan tadi sombong banget orang Kristen gitu loh. Seakan-akan hanya di agamanya doang ada jalan. Iya. Nah, justru gini, justru Allah itu jadi kontradiksi dong. Kontradiksi. Kalau ternyata Dia menyediakan jalan-jalan lain. Di Injil sudah terang-terangan Dia menyatakan, I am the way. Akulah jalan. Artinya tidak ada jalan lain dong. Kalau ternyata ada jalan lain, itu menyangkali kebenaran Injil. Jadi Injil atau Yesus sendiri menegaskan, menyuarakan bahwa keselamatan itu hanya datang dari Dia, tidak ada yang lain. Jadi nggak terbuka ruang bagi yang lain. Kalau kita bicara tentang keselamatan, hanya melalui Yesus, melalui karya Yesus yang tersalib itu, kita boleh diselamatkan. Jadi kalau bicara kemahakuasaan Pak John, justru kemahakuasaan Tuhan dinyatakan melalui satu jalan. Misalnya ada 6 agama nih ya, ada 6 agama. Agama ini beda-beda nih menyatakan jalannya. Kan jadi aneh kan kalau semuanya dalam waktu bersamaannya benar, gitu loh. Gitu ya. Ya, jadi aneh. Misalnya atau konsep Tuhannya beda-beda. Ya kan, yang satu bilang A, yang satu B, apa segala macam. Nggak mungkin dong Tuhan kita itu sama. Lebih logis kita bilang Tuhan kita itu beda, karena beda-beda penjelasannya atau konsepnya. Demikian juga jalan keselamatan yang disediakan pasti beda, dan kita bisa membuktikan kebenaran dari keyakinan kita bahwa Yesus sebagai satu-satunya jalan bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Dan tentu bukan hanya itu, selain itu tentu dibahas juga beberapa hal mengenai neraka lah. Neraka. Apakah
nerakanya menarik Memang, sekali. ya, waktu dia bahas neraka itu poin yang cukup menarik di buku ini ya. Ya, salah satunya yang dibahas itu mengenai apakah di neraka itu kekal atau tidak. Ya, Apakah neraka itu bicara tentang kebinasaan. Jadi manusia dibinasakan, dihilangkan, nihilism. ya, apa itu kalau di Indonesiakannya apa, pemusnahan ya? Ya, dimusnahkan. Dimusnahkan. Ya. Ada yang anggap universalism, ada Ah. yang juga pemusnahan. Pokoknya sudah lah ya, dimusnahkan semua nantinya. Memang dari para teolog dari sisi Ya. akademisi itu ada perdebatan terkait dengan Aionios Kolais, ya, hukuman kekal. Apakah benar-benar dihukum secara kekal atau ada waktu yang ditetapkan gitu loh, dibatasi Ya, waktunya. dibatasin waktu. Nah, memang ada perdebatan di situ. Tetapi yang pasti neraka itu ada. Kalau neraka itu tidak ada, aneh rasanya kita ketika baca Alkitab ternyata banyak sekali penjelasan tentang neraka. Bahkan Yesus sendiri menjelaskan tentang neraka. Nah, kalau mau ditanyakan, apa yang membuat kita berkeyakinan bahwa neraka itu sungguh-sungguh ada? Argumentasi terbesarnya adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Kenapa kita mengatakan Tuhan kita Yesus Kristus? Justru Tuhan datang ke dunia untuk mencegah kita masuk ke sana. Ya. Jadi tidak ada hal yang lebih mengerikan selain ketika kita akhirnya terpisah selama-lamanya dari Allah. Makanya Allah tidak ingin kita mengalami itu, dia datang ke dunia. Pokoknya Jadi buku ini bagus banget. buku sebenarnya nggak terlalu tebal ya, hanya sekitar berapa, 100 halaman, tapi isinya padat ya ini ya. Padat sekali. Padat dengan esensinya. Ya. Jadi inti-intinya yang dipersoalkan. Nah, apalagi kan kalau kita bicara tentang Yesus, Pak John, ini kan tentang inti dari iman Kristen. Jadi Itu maksudnya pusat gini, ya, pusat dari iman center Kristen. Kan aneh rasanya, udah lama kita jadi Kristen tapi nggak tahu apa-apa tentang Yesus. Menyedihkan sekali. Makanya apalagi terusan, apalagi terang-terangan kan Yesus pernah bertanya, menurut orang siapakah aku? Ada yang bilang Elia, ada yang bilang Yohanes Pembaptis atau salah satu di antara para nabi, ada yang bilang Yeremia. Nah, itu kan orang lain. Tapi menurut kamu siapakah aku? Apa kata Petrus? Engkau adalah anak Allah. Ya kan, kau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi artinya begini, Yesus ingin kita benar-benar mengenal dia dengan benar, mengenal dia dengan dalam, sama seperti buku yang sebelumnya kita bahas, Enjoying God. Jadi tidak ada hal yang lebih urgent sifatnya untuk kita gali, kita perkarakan, selain bagaimana kita menikmati Allah, mengenal Allah dengan lebih dalam. Dan kalau pada saat itu murid-murid masih agak bingung, harus menanyakan, itu masih wajar ya. Tapi kalau kita sudah jadi orang Kristen, sudah ada Alkitab lengkap menjelaskan, masih menanyakan tentang Yesus, harusnya tepat ya. Ya. Jadi kalau itu jadi persoalan sebenarnya. Ya, pertanyakan sama diri kita. Udah lama kita jadi Kristen, tapi ditanya tentang murid Yesus siapa, nggak tahu. Ya. Tentang Yesus bagaimana, kalau didebat oleh orang, kita juga agak nggak bisa menjawab, iya ya, satu-satunya atau bukan ya jalan keselamatan. Nah, apalagi sekarang ini Pak John, gila-gilaan orang menyerang iman kita. Iya. Masa orang Kristen ya menyembah manusia, masa Tuhannya mati, masa makanya, ini itu apa segala macam. Itu kan selalu serangannya kan dari situ ya. Iya. Nah, bacalah supaya kita bisa mengerti, menjawab gitu ya, bukan akhirnya ikut bingung juga. Makin mengenal Kristus, makin mengenal Kristus membuat kita harusnya ya makin menghayati bahwa memang kita hidup hanya untuk memuliakan namanya, karena kita sudah ditebus. Jadi buku ini akan membantu kita untuk makin dalam pengetahuan kita. Tapi kita dipanggil bukan hanya sekedar untuk menjadi theology lovers, tapi Jesus lovers, pecinta Yesus. Oke, baik kalau begitu. Jadi sampai jumpa di konten berikutnya. Terima kasih sekali lagi, Pendeta Dr. Robson Samosir. Tuhan. Dan buku ini bisa didapat di Immanuel. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Tuhan memberkati.